Sholat Jumat itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, sholat Jumat dilakukan sebelum duhur. Dan satu-satunya mazhab yang membolehkan mazhab Hambali. Anda nggak tahu Ustaz antum menerangkan boleh apa enggak. Jadi anak katakan ini ya karena sebagian besar asatidz mengatakan boleh. Jadi dalam fikih Hambali, sholat Jumat itu boleh dilakukan sebelum duhur. Boleh dilakukan sebelum duhur. Anda beberapa kali melakukan itu di Al-Furqan. Maksudnya, aku sengojo. Jadi sengojo naik mimbar itu 5 menit sebelum azan. Sebelum jadwal. Masuk ke masjid, naik. Tapi kalau di Al-Furqan kondisi protes. Nah, coba tempat lain. Oh, sana ini uang aku. Itu boleh. Dalam mazhab Hambali boleh. Tapi dalam mazhab jumhur nggak boleh. Harus nunggu masuk waktu duhur. Untuk hati-hatinya yang itu. Jadi kalau sholat Jumat dilakukan sebelum duhur, maka nggak boleh dijamak. Kenapa? Ya karena sebelum dan ini nggak ada lah. Prakteknya ini nggak ada di Indonesia. Di Indonesia itu kan sholat Jumat dilakukan, di waktu duhur. Apakah boleh menjamak dengan asar? Masalah ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Berangkatnya dari mana kok terjadi perselisihan? Nggak ada dalil yang menunjukkan Rasulullah pernah jamak Jumat dengan asar. Dan tidak ada dalil yang Rasulullah melarang jamak Jumat dengan asar. Jadi kasus ini tuh kasus kosong dalil tahu ya. Jadi gono dalil yang nyuntuhkan kausor jamak, gono dalil sing Rasulullah negur. Ini Rasulullah negur. Akhirnya kan menjadi ranah ijtihad di kalangan para ulama. Lah, tatkala masuk dalam ranah berpikir di antara para ulama, titik permasalahannya itu adalah nek jamak zuhur asar itu jelas ono dalil. Nek jamak Jumat asar itu gono dalil. Letak ijtihadnya para ulama itu di titik yang remeh sebenarnya, tapi kemudian nggak tahu kok jadi serius. Sholat Jumat itu pengganti zuhur apa enggak? Itu aja sebenarnya. Masalahnya ringan sebenarnya itu. Sholat Jumat itu pengganti zuhur ataukah sholat Jumat itu sholat berdiri sendiri di waktu Jumat? Gini loh gambarannya itu. Nek Sabtu sampai Kamis saat tergelincirnya matahari sholati namanya sholat duhur. Nek dino Jumat sholati jenenge sholat Jumat. Sholat Jumat ini bukan pengganti duhur, tapi murni memang wajib nek tergelincir matahari dino Jumat itu sholat Jumat. Ini cara pandang pertama sebagian para ulama. Jadi wajibnya itu bukan duhur, wajibnya itu sholat Jumat. Nek ono guguri sholat Jumat, baru sholat Jumatnya diganti duhur. Misalkan wanita gak wajib Jumatan, sholat duhur. Ono musafir gak ngonangi Jumatan, sholat duhur. Jadi sholat duhur itu pengganti Jumat kalau di hari Jumat yang bagi yang udzur. Tapi sholat Jumat itu sholat yang memang berdiri sendiri. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan, sampai pun Jumat itu ganti nih duhur. Jumat itu ganti nih duhur. Memang aslinya waktu tergelincirnya matahari ke arah barat, maka sholat itu sholat duhur. Tapi nih dino Jumat diganti Jumat. Fikihnya, kalau kita katakan sholat Jumat itu ganti duhur, berarti mengambil hukum duhur. Kalau mau dijamak sama asar, monggo, kan duhur. Gitu. Kan berarti ini sholat mengambil posisi duhur boleh dijamak, berarti Jumatan boleh dijamak. Dan itu cara berpikir jumhur para ulama. Kalau dibalik, sholat Jumat itu berdiri sendiri, kok nak dalile kok? Nek Jumatan ini jamak dengan asar, dan hukum asal ibadah itu harus ada
dalilnya. Akhirnya nggak boleh. Akhirnya yani nggak boleh. Itu aja letak masalahnya sebenarnya itu. Jadi nggak perlu ruwet. Jadi letak masalahnya itu ringan. Jadi sama-sama gono dalile. Mau digowekirno koyo apa itu sama-sama gono dalile. Itu cuma cara berpikir. Cara berpikir mengolah kasus. Jadi mengolah kasus. Nah aku kalau ditanya, Jumatan nggak? Karepmu. Jamak nggak Ustaz? Ini jamak nggak Ustaz? Karepmu. Ini. Lanjutkan. Nah aku tak jamak. Nah aku tak jamak. Dalam ini. Nggak boleh Ustaz. Nggak boleh itu kata siapa? Kata Syaikh Fauzan. Memang madhabnya nggak boleh. Ini madhabku boleh. Landai aja dalam masalah-masalah ini itu landai aja. Jadi jangan ya Wan. Masalah fikih itu jangan kemudian jadi masalah fikih itu tetap porsikan dia sebagai kasus fikih. Tuh wallahi sering sakit hati gara-gara sebagian teman itu membawa masalah fikih ke masalah manhaj. Loh Ustaz, dalam mazhab salafi itu nggak boleh dijamak dengan asar. Mazhab salafi opo kan bikin kapan ono mazhab salafi? Sejak kapan fikih itu ono mazhab salafi itu kan kapan? Dari dulu fikih itu ya Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Dari dulunya itu fikih itu. Jangan kemudian munculkan mazhab yang baru. Salafi itu manhaj berfikir, manhaj beragama, metode beragama. Fikih dari dulu ya itu. Kebetulan para ulama-ulama yang menjadi rujukan teman-teman Ahlussunnah dan Salafiyin itu mazhabnya Hambali. Ya kan? Syekh Utsaimin, Syekh Bibas, Syekh Fauzan, itu kan Hambali toh fikihnya. Fikihnya Hambali. Lah, dalam fikih Hambali memang nggak boleh menjamak duhur, menjamak Jumatan dengan asar itu nggak boleh. Makanya kalau Syekh Fauzan berfatwa koyo ngono, Syekh Utsaimin berfatwa koyo tak guyu ya memang bener fatwa koyo ngono. Pahami bahwasanya ulama-ulama kita itu Hambali. Tapi di sana banyak ulama-ulama Salafi yang Syafi'i. Di sana banyak ulama-ulama Syafi'i yang Maliki. Dan yang lain sehingga jangan paksakan fikih Hambali itu menjadi fikih Salafi. Yani jangan paksakan. Yani, lah kalau mengikuti fikihnya Hambali bajul itu loh halal. Buaya itu halal dalam fikih Hambali. Loh kok tadi bajul ini ngomong. Bener plus. Dalam fikih Hambali, buaya itu halal. Kenapa? Karena dalam fikih Hambali, buaya itu binatang air. Bukan binatang amfibi. Lah kalau buaya itu binatang air, maka hukumnya adalah hukum hiu. Hiu kan binatang buas. Buaya binatang buas, hiu binatang buas. Tapi binatang buasnya air itu halal. Berarti mangan buaya itu halal. Ada sebagian temanku, Ustaz, buaya halal tuh Ustaz. Haram, gitu kan. Ini, loh, haram ya? Enggak haram. Loh, Syekh Utsaimin mengatakan halal Ustaz. Barno. Dan Syekh Utsaimin mengatakan halal. Antum tahu dari mana Syekh Utsaimin mengatakan halal? Kaget ya? Gini, oh iya Ustaz, kau kagetan. Loh, selama ini kan kita tahunya buaya itu haram Ustaz. Lah kok Syekh Utsaimin mengatakan halal? Sembarno ya halal. Jadi, lah jenengan, ya haram. Lu, gimana tahu? Landai ya khi, masalah fikih itu nyantai. Masalah fikih itu nyantai. Jadi permasalahan fikihnya itu binatang air itu hukumnya gak mengambil hukum darat. Jadi binatang buas haram itu hukum darat. Binatang air semuanya halal. Semuanya halal. Lah binatang amfibi mengambil hukum binatang darat. Binatang amfibi mengambil hukum binatang darat. Kasus buaya ini adalah dia itu binatang air atau binatang amfibi. Itu aja kasusnya. Kalau kita katakan dia itu binatang air, ya sudah halal. Sehukum dengan hiu. Sehukum dengan hiu. Kalau kita katakan dia amfibi, ya berarti sehukum dengan macan. Kan binatang darat. Jadi berarti binatang darat. Dan jangan Ustaz, anak haram, ora gelem aku man bajul. Ngono. Jadi haram. Lah kalau mentarjih kayak begini Ustaz, tanyanya ke siapa? Awang. Tanyanya ke siapa? Tanyakan sama ahli binatang. Jadi ya para pakar yang menelusuri apa itu yang membidangi masalah semacam itu. Tanyakan. Jadi buaya itu amfibi atau binatang air?
Ya amfibi atau binatang. Kalau jawabannya amfibi berarti haram. Kalau jawabannya apa? Binatang air berarti halal. Ya berarti halal. Gitu aja nyantai. Jadi jangan kemudian fikihnya Ustaz Utsaimin itu dijadikan fikih salafi. Yang lain sih nggak boleh. Meruwet sampean. Jadi fikih itu tetap fikih. Fikih tetap fikih. Jadi ranah Ahlus Sunnah tetap berada pada fikihnya itu adalah tetap pada ranah mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hambali. Kita aja landai. Jadi seandainya ada perselisihan itu normal-normal aja, normal-normal aja nggak ada masalah. Wallahu a'lam.